Kadang, cerita-cerita yang paling menyentuh tentang persahabatan itu nggak datang dari data yang rumit, tapi justru dari satu dokumen sederhana dari masa lalu. Nah, hari ini kita akan bongkar sebuah buletin dari tahun 2008. Ini semacam kapsul waktu yang nunjukin gimana sekelompok teman bisa menjaga ikatan mereka tetap hidup, bahkan setelah puluhan tahun. Oke, yuk kita mulai dari sini. Coba deh, perhatikan wajah-wajah muda ini. Ini adalah foto kelas SMP Harapan di Medan tahun 1971. Mereka kan belum tahu ya, masa depan bakal bawa mereka kemana, apa aja pencapaian dan kehilangan yang menanti mereka. Dari foto inilah perjalanan kita dimulai, sebelum kita lompat jauh ke depan untuk melihat jadi seperti apa mereka. Dan inilah dia kapsul waktu kita, Buletin Alumni IKHAR 76 edisi Maret 2008. Ini adalah sumber utama dari seluruh penelusuran kita hari ini. Jadi apa sih IKHR 76 News ini? IKHR itu singkatan dari Ikatan Alumni Harapan. Dan yang bikin unik, ini di tahun 2008 loh. Ini bukan email, grup, atau chat WhatsApp. Ini benar-benar buletin fisik yang dicetak, difotokopi, terus dikirim pakai perangko. Butuh usaha banget kan? Nah, dokumen inilah jendela kita untuk ngintip kehidupan mereka, menangkap momen-momen spesifik dalam sejarah panjang persahabatan mereka. Oke, bagian pertama, seni berkumpul. Kenapa kita sebut seni? Karena ini bukan soal kebetulan, tapi soal pilihan sadar dan usaha untuk menjaga hubungan tetap hidup. Salah satu pilar komunitas mereka itu adalah ini, perpaduan antara spiritualitas dan persahabatan. Contohnya ya pengajian di Bandung ini. Acara-acara rutin kayak gini jadi fondasi buat mereka, buat kumpul, berdoa, belajar, dan pastinya buat saling bercanda dan tukar cerita. Dan tentu saja, usia itu nggak bikin jiwa usil mereka hilang. Jadi ceritanya, abis pengajian mereka pergi ke factory outlet. Nah, para bapak-bapak ini iseng bikin pengumuman lewat pengeras suara buat manggil ibu-ibu yang lagi asyik belanja. Dan manggilnya gimana? Anak-anak kami yang agak nakal, maklum masih ABG. Kebayangkan, ini nunjukin banget dinamika mereka yang santai dan penuh canda, bahkan di usia paruh baya. Hubungan mereka ini juga lintas kota. Jadi setiap kali ada anggota yang lagi mampir dari luar kota, itu udah jadi alasan wajib buat kumpul. Mereka benar-benar nyempetin waktu. Nggak peduli sesibuk apapun, cuma buat duduk bareng dan ngobrolin kabar terbaru. Nah, detail kecil ini manis banget. Cerita tentang proses perpisahan mereka yang lama banget. Ini bukan karena nggak efisien ya, tapi ini karena persahabatan mereka begitu kuat, mereka kayak nggak pernah mau pisah, terus ngobrol sampai detik terakhir. Ini nunjukin betapa berharganya waktu kebersamaan buat mereka. Oke, selanjutnya, kita masuk ke tonggak emas kehidupan. Di sini kita bakal lihat gimana mereka merayakan dan saling mendukung di pencapaian-pencapaian besar dalam hidup. 50. Angka ini penting banget. Soalnya, tahun 2008 itu adalah tahun yang spesial buat angkatan 76. Kenapa? Karena banyak dari mereka yang merayakan ulang tahun emas, alias ulang tahun ke-50. Sebuah tonggak sejarah penting dalam hidup kan? Dan poin kuncinya di sini adalah ini semua bukan cuma momen pribadi, tapi jadi momen kesama. Dari ulang tahun ke-50, pernikahan anak-anak mereka, ibadah haji, sampai menyambut anggota keluarga baru, semua ini mereka jalani bareng-bareng sebagai satu komunitas yang utuh. Nah, ini dia visual dari momen-momen itu. Di kiri, kita bisa lihat kebahagiaan seorang ibu di pernikahan anaknya. Terus di kanan, kehangatan dukungan dari teman-teman yang nganterin sahabat mereka buat menunaikan ibadah haji. Dua momen yang beda, tapi intinya sama, komunitas yang selalu ada. Tentu aja, hidup itu nggak cuma berisi perayaan. Buletin ini juga dengan jujur nunjukin gimana mereka saling nguatin satu sama lain di masa-masa sulit. Di dalamnya tercatat gimana para anggota ini selalu hadir buat teman yang lagi sakit. Mereka nyempetin datang jenguk Edris di rumah barunya, atau Aditya Warman setelah operasi jantung. Ini bukan sekedar basa-basi, ini adalah aksi nyata dari kepedulian yang mendalam. Di bagian berita keluarga, mereka juga berbagi duka. Ucapan belasungkawa disampaikan untuk anggota yang kehilangan orang tua atau saudara. Ini nunjukin bahwa mereka nggak hanya merayakan bareng-bareng, tapi juga berduka sebagai satu kesatuan, sebagai satu keluarga. Sekarang, yuk kita ikutin sebuah perjalanan. Ini adalah perjalanan si editor buletin, Wahyue, waktu dia ke Aceh. Perjalanan ini dimulai dengan reuni yang hangat banget, makan malam bareng Elina dan Syafri. Mereka ini teman lama yang udah 32 tahun gak ketemu. Bayangin, 32 tahun. Tapi perjalanan ini juga punya sisi yang lebih suram. Mereka ngunjungin lokasi-lokasi yang hancur karena tsunami 2004. Dan gambar ini kuat banget maknanya. Sebuah kapal pembangkit listrik raksasa terdampar jauh di daratan. Ini jadi pengingat akan kekuatan alam yang dahsyat.
Dan di saat yang sama, ketangguhan sebuah kota yang bisa bangkit kembali. Kutipan dari penulisnya ini benar-benar menangkap perubahan suasana hati mereka dengan sempurna. Perjalanan mereka bukan cuma sekedar tur, tapi udah jadi semacam ziarah. Mereka jadi saksi sejarah dan tragedi, ngerasain langsung dampak dari salah satu bencana alam terbesar di zaman modern. Jadi, setelah semua cerita ini, pertanyaannya adalah, apa sih rahasianya? Apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk menjaga sebuah persahabatan bisa bertahan selama puluhan tahun? Sebuah laporan keuangan mungkin kelihatannya membosankan ya, isinya cuma angka. Tapi jujur, ini mungkin slide yang paling menyentuh. Ini bukan sekadar angka, ini adalah catatan nyata dari komitmen mereka. Lihat deh rinciannya, biaya fotokopi, CD foto, ongkos kirim. Inilah biaya dari sebuah persahabatan yang dirawat, bukti fisik dari usaha mereka untuk tetap terhubung. Pada akhirnya, buletin ini lebih dari sekedar kumpulan berita. Ini adalah sebuah wasiat. Sebuah bukti bahwa komunitas itu nggak terjadi gitu aja. Ia harus dibangun, lewat usaha yang disengaja, kepedulian yang tulus, dan kesediaan untuk berbagi dalam setiap babak kehidupan, baik suka maupun duka. Kisah dari dokumen tua ini ngajarin kita banyak hal ya. Jadi, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Dalam hidup Anda, persahabatan mana yang telah berhasil Anda jaga tetap hidup selama puluhan tahun, dan apa yang Anda lakukan untuk memastikan ikatan itu tetap kuat?